Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini ya. Teman-teman, saya itu sudah bilang bertahun-tahun yang lalu ya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Analisa saya jarang meleset. Cuma ya harus cerewet juga ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kritik yang membangun juga nggak apa-apa. Harus ada kritik ya teman-teman hidup ini ya. Jadi supaya ada yang negor gitu. Saya mengkritik PBSI itu udah 5 tahun yang lalu teman-teman ya. Ternyata hari ini benar-benar ada di titik nadir bulu tangkis Indonesia. Saya kemarin juga udah bikin video teman-teman ya. Udah bikin video bahwa Indonesia masuk final tuh beberapa tahun terakhir ini sulit sekali di acara BWF Tour ya teman-teman. Ini memprihatinkan Indonesia yang merupakan negara bulu tangkis juga. Kalau teman-teman membaca sejarah atau melihat sejarah atau menyaksikan langsung ya, kalau saya masih menyaksikan langsung dulu kehebatan Indonesia di dunia bulu tangkis teman-teman. Bagaimana Rudi Hartono, bagaimana Lim Swee King, Julius Pongo, banyak pemain-pemain hebat ya. Kalau setiap tur itu ya, itu kita udah berpikirnya pasti final, pasti juara, pasti final, pasti juara gitu ya. Final. Tapi hari ini teman-teman sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah sering mengucapkan atau mengatakan, memberikan analisa bahwa biris ya, kalau ambil saya pakai istilah biris itu grafik ya, kalau di pasar modal itu biris itu penurunan yang terus menerus teman-teman ya, penurunan harga saham. Kalau di badminton saya pakai kalimat biris itu ya penurunan yang terus menerus, dan sekarang ada di titik nadir. Titik nadir itu titik terendah ya. Belum ada tanda-tanda rebound. Nah, rebound itu kembali ke atas atau naik lagi ke atas ya teman-teman. Nah, kemarin saya sudah bilang juga masuk semifinal aja udah alhamdulillah ya, di Super 750 di Cina Master ini teman-teman. Bahkan sebelum-sebelumnya saya sudah bilang masuk final setengah mati, bahkan sebagai tuan rumah Indonesia Super 1000 satu pun nggak ada yang jadi juara, padahal tuan rumah ya, Super 1000 loh itu teman-teman. Hadiahnya kan puluhan miliar. Sekarang aja 750 ini hadiahnya sekitar 20 miliar lebih ya. Ini harus menjadi alarm ya teman-teman, alarm buat khususnya menteri yang baru ya. Menteri yang baru nih hebat nih, Pak Erick Thohir ya. Apakah Pak Erick Thohir bisa membuat badminton Indonesia menjadi rebound? Nah ini saya suka sekali nih, nanti akan membuatkan video-video kritikan seperti ini ya teman-teman. Kita kalau sayang, cinta sama negeri ini, kita harus memberikan satu opini-opini sebagai masyarakat yang mencintai olahraga, mencintai badminton, mencintai bola ya. Kita bersuara saja secara objektif saja teman-teman ya, secara objektif bahwa persaingan di dunia olahraga khususnya badminton ini nggak ringan buat Indonesia hari ini ya, nggak ringan. Padahal Indonesia dikenal dengan negara badminton ya. Banyak sekali di Indonesia itu bintang-bintang ngetop di dunia ya, legend-legend lagi ya. Dan hari ini nggak ada tuh, beberapa tahun terakhir ini hilang teman-teman. Bahkan kita masuk semifinal, masuk final aja udah berat sekali ya. Terbukti hari ini juga di 750 Cina Master nggak ada di final ya, nggak ada di final. Kita lihat saja ya nih, yang masuk final hari ini Thailand. Nah, saya sering juga bilang teman-teman ya, Indonesia sudah terlewati oleh Thailand, bener kan? Thailand masuk final terus, Malaysia nih ya, udah pokoknya kita udah tertinggal dah ya, udah jauh. Saya cerita bisa berjam-jam ntar teman-teman, tapi saya langsung aja ke pemainnya saja ya. Nih yang masuk final hari ini adalah Thailand ya, ketemu dengan Malaysia. Unggulan 3-4 nih ya, Malaysia 3, Thailand 4. Bayangin, Indonesia nggak ada satupun yang masuk. Dan ini akan menjadi kebiasaan setiap saya bikin video ya. Indonesia masuk final setengah mati teman-teman hari ini
Itu kan artinya kita berada di titik nadir hari ini. Dulu ya, beberapa tahun sebelum saya ceritakan tadi 5 tahun terakhir, kalau kita berpikir, wah apa nih Super 1000, Super 750, Super 500, wah menang nih Indonesia, ada jagoan-jagoannya. Sekarang, waduh teman-teman, ngempet ya. Kita kalau bicara tentang target-target, nggak bisa kita angka-angka dikeluarkan sebelum pertandingan. Sulit, teman-teman, analisanya sulit. Kita kalau yang biasa menganalisa kayak gini udah tahu ya, sulit. Kita lihat yang rilis ya, ranking-rankingnya atau unggulan-unggulan pun atau track recordnya, kita udah tahu, bisa membaca dari situ. Ya, bisa membaca dari jenis tipe permainannya teman-teman ya. Kalau kita benar-benar menjiwai ya analisanya, kita bisa tahu teman-teman. Itulah kalau kita menganalisa pakai hati, pakai rasa tuh bisa ngerti. Wah ini maksimal digenjot sekian, maksimal digas sekian. Nah itu terlihat teman-teman dari performa. Makanya kita harus lihat cara latihan Cina, cara latihan Jepang, situasinya seperti apa, supaya kita bisa adaptasi ya. Nah baru saja Thailand ya ketemu dengan Malaysia. Yang kedua di lapangan 1, pertandingan kedua, An Seong. Saya sudah bilang kemarin, An Seong itu ya, orangnya kalem, tapi dia sulit sekali ditundukkan. Dia sering sekali jadi juara teman-teman. Di Super 1000, kalau yang gede-gede dia selalu menjadi juara. Ya pokoknya mayoritas lah ya, persentasenya tinggi sekali, dia selalu juara. Mainnya kalem gitu. Ya, itu teman-teman ya, ini apa ya, hasil dari salah satu pelatih Indonesia juga teman-teman. Banyak pelatih Indonesia yang melahirkan juara di negara lain malahan ya, di Malaysia ya, di Singapura, di Taiwan tuh banyak pelatih Indonesia yang melahirkan juara-juara malahan. Nah yang kedua An Seong nih, unggulan 1 ketemu Han Yu ya dari Cina, unggulan 3. Nah ini ya, jadi yang diunggulkan Sintayong. Track recordnya siapa? An Seong. An Seong diunggulkan 1, yang ketiga Han Yu. Memang rekornya bagus An Seong ya teman-teman. Yang ketiga, unggulan 3 dan 4 lagi, Cina ketemu dengan Korea Selatan lagi kan. Jadi apa ya, kita itu sekarang di luar ring 3 besar, Cina, Jepang, Korea, Cina, Jepang, Korea. Bahkan kita di second liner kita masih di luarnya lagi. Second liner sekarang ada siapa? Thailand, India, Denmark, ya second liner tuh, teman-teman. Indonesia ya, paling ke line yang ketiga sekarang. Bayangin aja teman-teman ya, itu second liner itu nggak ada Indonesia hari ini. Nah terus yang keempat nih ya, pertandingan yang keempat, Cina lagi, Wang Hongyang ketemu dengan Taipei, Lin Chunyi ya. Nah, yang kelima teman-teman, Korea lagi, Korea ketemu dengan India nih, Korea Selatan unggulan pertama ya, ketemu dengan India unggulan ke-8. Nah dari sini pun kita bisa baca ya, kemarin pun saya udah bikin video kan teman-teman ya, kita prediksi yang masuk final siapa, udah semuanya tepat semua. Artinya apa? Nah ini PR lagi teman-teman buat pengelola olahraga Indonesia. Sekarang di tangan Erick Thohir, mudah-mudahan nanti di masalah badminton ini juga ditangani ya. Kalau bola udah jelas ya, kita udah tahu Erick Thohir ya. Indonesia sekarang udah mulai mau masuk ke Piala Dunia, Piala Asia, itu peningkatan yang luar biasa. Nah, semoga badminton ini bisa rebound di tangan Erick Thohir ya teman-teman. Oke, itu aja final hari ini. Nanti kita pantau lagi ya. Sayangnya hari ini nggak ada Indonesia yang masuk final. Itu sudah saya prediksi dari kemarin teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.